البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kemarin sudah kita baca matannya seputar pembagian syirik. Ternyata beliau membagi syirik menjadi 3. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Kemudian selama ini yang kita ketahui syirik itu ada 2, syirik akbar sama syirik asghar. Ternyata syirik khafi masuk di bawah pembagian syirik asghar. Karena syirik khafi sebenarnya cuma syirik yang berkaitan masalah hati. Sesuatu yang enggak nampak. Beramal karena riya, beramal karena biar dipuji, disanjung, masuk dalam syirik asghar. Nah, kesimpulannya syirik terbagi menjadi 2, akbar dan asghar. Kalau syirik akbar menghancurkan semua amalan. Nah, barakallahu fikum, menghancurkan semua amalan. Itu kalau syirik akbar. Adapun syirik asghar, dia menghancurkan amalan yang terkena kesyirikan. Bedanya itu ya, ingat-ingat. Syirik akbar menghancurkan semua amalan, tidak tersisa sedikit pun syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar menghancurkan amalan yang tercampuri kesyirikan itu saja. Seperti riya. Hari Senin dia berinfak, bersedekah tapi riya, biar dipuji, disanjung oleh orang. Infak yang hari Senin hancur. Hari Selasa dia berinfak, bersedekah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Taala, hari Selasa diterima. Paham belum? Nah, jadi syirik asghar itu menghancurkan apa? Amalan yang terkena kesyirikan itu saja. Adapun syirik akbar, semua amalan hancur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu dan kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga firman-Nya, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Naam. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih, asyirku wa anwa'uhu. Syirik dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Bayyana Asy-Syaikhu anwa' syirki as-salasah wa fassalaha thumma qala. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan macam-macam syirik yang 3 dan kemudian beliau merincinya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa yajuzu an yuqassim asy-syirka billah ta'ala ila naw'ain. Dan diperbolehkan membagi syirik kepada Allah Ta'ala itu terbagi menjadi 2 macam. Kalau dalam matan ada berapa kemarin? 3. Ternyata boleh kita bagi menjadi 2 macam karena syirik khafi masuk dalam syirik asghar. Nah, barakallahu fikum. Pertama akbar, kedua asghar. Amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma. Adapun syirik khafi itu bahkan apa? Bukan hanya syirik asghar aja. Syirik khafi itu mencakup pada kedua-duanya, ya'ummuhuma, mencakup pada kedua-duanya. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, itu syirkun khafi. Paham ya? Syirik yang tersembunyi, yang tidak nampak. Kalau syirik akbar yang khafi seperti apa? Syiriknya orang-orang munafikin. Kalau syirik khafi yang asghar seperti riya. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin. Naam. Al-awwal, yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala ma'ahu. Apa syirik besar itu?
Syirik besar itu adalah mengibadahi selain Allah Ta'ala bersama Allah Ta'ala. Jadi di samping dia menyembah Allah Ta'ala, menyembah yang lainnya. Di samping minta kepada Allah Ta'ala, minta berkuburan, minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, Wali Fulan, Wali Alan, seperti itu. Wattikhad syarikin lillah fima huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang kedua, di samping mengibadahi selain Allah Ta'ala dan menjadikan sekutu untuk Allah Ta'ala pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti masalah apa? Memberikan rezeki, kemudian memberikan keberkahan, itu khusus Allah Ta'ala. Enggak boleh dia minta kepada selain Allah Ta'ala. Minta kepada para mayit, syirik. Minta kepada orang-orang saleh, syirik. Oleh karena itu para ulama walaupun memperbolehkan minta doa kepada orang saleh, itu dengan catatan jangan sering-sering. Minta doa kepada orang saleh, ya akhi tolong doakan anak ya. Anak lagi ada kesulitan ini. Ya akhi tolong doakan ya, istri anak lagi mau melahirkan. Enggak masalah, minta doa kepada orang saleh itu enggak masalah, tapi jangan sering-sering. Kenapa para ulama mengatakan jangan sering-sering? Karena jangan sampai hati kita ini ada semacam ta'alluq, keterkaitan dengan orang saleh tadi sehingga enggak mau berdoa sendiri. Paham belum? Kalau sudah seperti itu, nanti masuknya apa? Kita sudah enggak percaya lagi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dikit-dikit doakan ya akhi, doakan ya akhi, doakan ya akhi, enggak mau doa sendiri. Paham ya? Terkadang enggak masalah. Tolong doakan anak lagi kesulitan, tidak masalah, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering karena kalau keseringan dikit-dikit doakan, nanti ujung-ujungnya dia enggak mau berdoa sendiri gitu loh. Ngandalkan doanya orang lain. Nah ini jadi permasalahan. Akhirnya apa? Kurangnya kepercayaan dia kepada dirinya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Ka'isyraqi ghairihi ma'ahu fil ibadah wat ta'ah. Seperti kesyirikan atau seperti apa? Mensekutukan yang selain Allah Ta'ala bersama Allah di dalam peribadatan. Menyembah Allah, menyembah berhala. Menyembah Allah, menyembah kuburan misalkan. Wat ta'ah, seperti dalam mensekutukan Allah Ta'ala dalam ketaatan. Mentaati Allah, mentaati para wali juga. Mentaati Allah, mentaati para pemimpin pada perkara kemaksiatan. Itu termasuk kesyirikan. Jadi syirik itu macam-macam ya. Ada syirik ta'ah juga ada. Syirik berupa ketaatan itu mentaati makhluk pada perkara yang apa? Yang makhluk tersebut menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan, itu juga kesyirikan. Karena ketaatan yang mutlak untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang ketiga antum perhatikan yang ketiga ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga enggak ada lafaz wa atii'ul amri minkum, enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Karena kita diperintahkan mentaati walil amr tergantung ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Paham belum? Kalau yang pertama jelas, atii'ullah, taatilah Allah, pakai lafaz ati'. Yang kedua, wa atii'ur rasul dan taatilah Rasul. Yang ketiga enggak ada lafaz wa ati'u. Cuman apa? Wa ulil amri minkum. Maksudnya taatlah kalian kepada pemimpin selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya, itu maknanya. Jadi kalau pemimpin memerintahkan perkara yang tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat, jangan ditaati. Itu maksudnya. Karena ketaatan sebatas pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sebagaimana hadis yang terulang-ulang, innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu diperuntukkan untuk perkara yang baik saja, dan tidak ada kewajiban seseorang mentaati orang lain dalam perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai keliru. Katanya kita wajib mentaati walil amr. Lihat dulu. Mentaati walil amr, pemimpin, pemerintah dalam hal apa? Ingat-ingat, dalam hal mentaati Allah dan Rasulnya. Harus ada catatan itu. Paham ya? Para ulama telah menyebutkan rahasia di balik firman Allah taala yang ketiganya tidak ada lafaz wa ati'u ulil amri. Paham ya? Tapi apa langsung wa ulil amri minkum. Maksudnya taatilah para pemimpin di antara kalian manakala mentaati Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Nah, kalau yang pertama mutlak, taatilah Allah mutlak. Taatilah Rasul mutlak, karena dua-duanya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Ya, pembikin syariat. Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Nabi kita. Allah telah berikan wahyu kepadanya. Adapun walil amr, pemimpin,
pemerintah, manusia biasa. Butuh mereka diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, baru kita mentaati mereka. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wal khudu' dan juga ketundukan. Jadi kita kalau mensekutukan dalam masalah ketundukan ini juga syirik. Tunduk pada Allah, tunduk pada pohon. Lewat depan pohon beringin, gemetaran misalkan, nunduk-nunduk. Kalau bahasa Jawanya amit bah gitu biasanya orang-orang itu. Paham ya? Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin apa gitu yang jelas, ketika lewat di pohon itu dia nunduk kepalanya, takut-takut. Nah, itu hati-hati. Nah, jangan sampai ada di benak kita, anak-anak kita seperti itu. Takut ketika lewat di pinggiran pohon. Pohon beringin atau pohon yang semisalnya katanya angker, katanya ada penunggunya, takut, gemetaran, merinding, jangan. Itu semuanya nanti apa? Dikhawatirkan apa? Mencampur adukkan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala dengan makhluk tadi itu. Hati-hati. Nah, terus bagaimana? Bismillah aja. Tapi katanya ada penunggunya, biarin penunggunya, bismillah. Penunggunya apa coba bayangkan? Itu cuma bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Yang berupaya apa kemarin? Menakut-nakutin wali-wali Allah. Menakut-nakutin orang yang beriman. Setan mereka itu ya. Nah, barakallahu fikum. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya apa? Mereka-mereka itu para setan hendak menakutin wali-wali Allah. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Dilarang takut kepada setan. Ingat-ingat, dilarang takut kepada setan. Jadi kalau ada bilang pocongan, tuyul, gendruwo, enggak usah takut, paham ya? Itu semuanya anggap aja setan udah, paham ya? Sehingga apa? Antum takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kadang orang takut ya, lewat malam-malam gelap-gelap takut. Ya mungkin dulu kita pernah setelah mempelajari ilmu tauhid, upayakan semua rasa takut untuk selain Allah Ta'ala hindari. Lewat depan kuburan, bismillah. Berjalan malam hari, bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, lewat depan beringin, bismillah. Enggak ada istilah rasa takut kepada para setan. Karena disebutkan dalam hadis itu kalau kita semakin takut kepada setan tadi itu, setan semakin sombong. Paham ya? Semakin sombong, semakin menakut-nakutin lagi. Tapi kalau antum bismillah, nah barakallahu fikum, serahkan rasa takut, ketundukan hanya kepada Allah Ta'ala, insyaallah biidznillah Allah Ta'ala akan melindunginya. Naam. Hindari ya, karena banyak kejadian-kejadian seperti itu, takut kegelapan, takut malam, atau yang semisalnya. Naam. Wal isti'adzah, di dalam minta perlindungan. Jadi yang mensekutukan Allah Ta'ala dan juga yang lain adalah minta perlindungan, berlindung kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Paham ya? Karena ada kabar gunung Merapi meletus, berlindungnya pada Mbah Fulan yang penunggu gunung Merapi katanya. Kita katakan itu termasuk kesyirikan. Kalau berlindung pada Allah Ta'ala, sudah tahu meletus malah apa? Berlindungnya kepada manusia. Ini kesyirikan. Minta perlindungan mutlak hanya kepada Allah Ta'ala, kecuali perkara-perkara yang dimampu oleh manusia, boleh kita berlindung. Syaratnya ketiga, hidup, mampu, hadir. Ya enggak? Minta perlindungan. Contohnya dikejar maling, dibegal, dikejar lari, depan antum kantor polisi, minta perlindungan pada polisi. Pak polisi tolong Pak, ini dilindungi, ada pembegal dia ngejar lari, misalkan. Polisinya hidup, mampu, hadir, ya enggak masalah. Paham ya? Itu bukan kesyirikan karena mampu. Tapi pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala, enggak boleh kita minta kepada selain Allah Ta'ala. Paham ya? Seperti berlindung dari bahaya, bala, malapetaka, bencana dan semisalnya, berlindung hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, ada kebanjiran, tsunami, berlindung kepada Allah Ta'ala. Bukan malah apa? Bikin tumpeng, dibawa kemana? Pantai Selatan, dipersembahkan Nyi Roro Kidul katanya. Ratu Pantai Selatan, penunggu Pantai Selatan. Itu kesyirikan lagi. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi, wal hub wal khasyah, rasa cinta dan rasa takut. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah Ta'ala dalam hal ini. Cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada makhluknya, tapi melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan. Karena termasuk salah satu ciri seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan apa? Ciri-cirinya, wa an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jangan malah kita mencintai jabatan kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai kedudukan kita sehingga mengorbankan agama, jangan.
Karena banyak orang yang terkadang belum kuat imannya gara-gara berseberangan perintah Allah dan Rasulnya dan perintah atasannya, dia lebih mengedepankan perintah atasannya demi jabatannya. Ya enggak? Banyak sekali. Antum kalau tidak mau cukur jenggotnya besok tak pecat. Akhirnya dia lebih mencukur jenggotnya daripada dipecat. Paham ya? Akhirnya apa? Berseberangan. Kalau seperti ini keadaannya bagaimana? Solusinya kemarin, kalau dalam masalah dunia enggak usah khawatir. Kalaupun antum dipecat atasan, dipecat bosnya, masih ada yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kok khawatir? Rezeki yang mutlak dari mana? Dari atas langit, bukan dari bos tadi. Paham ya? Tapi kalau kita mengedepankan perintah bos, perintah atasan, akhirnya kita cukur jenggot kita, akhirnya kita isbal demi mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, jangan, bahaya. Paham ya? Karena apa? Karena nanti kita akan apa? Masuk dalam kategori lebih mengedepankan perintah manusia daripada perintah Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Hati-hati itu ya. Karena kalau belum kuat imannya kadang goyah di situ. Antara jabatan dan syariat. Milih mana ini? Kalau anak mentaati Allah dan Rasulnya dipecat dari perusahaan. Padahal perusahaannya lumayan, sepekan berapa? Sepekan 1 M. Lumayan kan? 1 M enggak sembarangan, sepekan 1 M ini. Taruhannya itu taruhannya. Ima 1 M, ima Allah dan Rasulnya. Milih mana gitu loh. Goncangnya. Nah, kalau dia lebih mengedepankan 1 M, akhirnya apa? Menghancurkan, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Tapi kalau dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, dipecat dari perusahaan. Milih mana kira-kira antum Isa? Enggak sembarangan loh, tepakan 1 M loh, enggak sembarangan loh. Milih mana kira-kira? Milih mentaati Allah dan Rasulnya atau mentaati atasan tadi? Insyaallah. Insyaallah lebih milih mentaati apa Allah dan Rasulnya. Karena kalau mentaati atasan ya hancur agamanya. Paham ya? Demi 1 M akhirnya apa? Mengorbankan agamanya. Tapi kalau antum mentaati Allah dan Rasulnya dipecat dari perusahaan, besok enggak kerja. Tapi santai. Kenapa santai? Karena rezeki dari jamin dari zat yang di atas langit. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Selama dia meninggalkan perkara kemungkaran akan digantikan yang lebih baik. Ma taraka ahadun lillah illa awadahu Allahu khairan minhu. Artinya apa? Tidaklah ada seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah taala akan menggantikan yang lebih baik daripada sesuatu yang dia tinggalkan tadi. Enggak usah khawatir. Semula dia bekerja di perusahaan 1 pekan 1 M. Akhirnya apa? Dia dipecat. Setelah itu kerja jualan apa, Pak? Cilok. Nah, barakallahu fikum, jualan cilok, jualan dadarmi, jualan susu kedelai, susu sapi misalkan, paham ya? Nah, tapi hasilnya itu yang kita apa? Harapkan keberkahannya itu. Bukan masalah jumlahnya banyak, bukan, keberkahannya. Jual apa kemarin? Tempe enggak masalah, tempe tahu, yang penting halal. Daripada apa? Daripada sepakan 1 M tapi harus melanggar syariatan itu. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya kecintaan, rasa takut serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a, di dalam masalah berdoa. Ini juga kesyirikan juga. Mensekutukan Allah taala, menduakan Allah taala dan berdoa. Minta kepada Allah, minta kepada Mbah Fulan, Kiai Fulan, jangan. Mbah Fulan, tolong Mbah Fulan, kami yang lagi kehabisan harta, tolong kami diberikan kekayaan. Akhirnya Mbah Fulan berfatwa, kalau kamu ingin kaya, setiap malam Jumat Kliwon datang ke kuburannya Mbah Mangli. Anda dengar gitu ya, Mbah Mangli. Nanti bawa ayam apa? Ayam cemani yang warnanya hitam semua, sembelih situ. Jangan lupa, setelah sembelih dimasak rica-rica. Setelah itu taruh di belakang kuburnya Mbah Mangli. Paham ya? Dan di belakang itu menikmati gitu loh. Paham ya? Nah, namanya siasat politik sekarang zaman-zaman lockdown seperti ini. Zaman-zaman corona seperti ini mungkin aja seperti itu ya. Istilahnya apa? Istilahnya itu dukun tapi mencari manfaat di balik itu. Allahu musta'an. Nah, kesimpulannya berdoa kepada selain Allah taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah taala enggak boleh, harus kepada Allah taala. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ancamannya ngeri. Allah taala Rabb kalian telah berkata ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan untuk kalian. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong terhadapku, maksudnya enggak mau berdoa kepadaku,
minta kepada selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Rendah dan hina. Wal'iyadzubillah. Na'am barakallahu fikum. Kebanyakan orang-orang kalau enggak sabar, enggak punya tawakal yang kuat, tidak punya agama yang kokoh, larinya ke dukun biasanya. Nyari apa? Tuyul. Tuyul sekarang diperjualbelikan, tuyul enggak sembarangan. Tuyul 1, tuyul 2, tuyul 3, semakin banyak tuyulnya ya semakin cepat kaya, kata mereka. Paham ya? Hati-hati ya. Sampai tuyul ini dijual belikan. Sekarang enggak perlu offline, online bisa. Online jualan tuyul. Paham ya? Untuk pesugihan, kekayaan. Syarat-syaratnya ya tidak jauh beda dengan syarat-syarat terdahulu. Bunga ini, bunga itu ditaburkan di perempatan jalan, ngelilingi rumahnya telanjang, itu macam-macam. Syarat-syarat kesyirikan itu ya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Falladhi yusyrik ma'allah syai'an, maka barang siapa yang berbuat kesyirikan bersama Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, ay syai'un sawa kana insanan aw hayawanan aw nabatan aw jamadan, sesuatu apapun kata beliau, ayya syai'in, sesuatu apapun, sawa'un kana insanan, baik manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau jamadan, benda mati. Terkadang benda mati mereka agungkan, ada ya, akik-akik itu, batu-batu akik itu enggak sembarangan, kadang ada batu akik yang mereka agungkan. Paham ya? Nah, batu akik kira-kira bagus, halus gitu ya, warnanya hitam, kemudian di sawang-sawang gini, dilihat-lihat dalamnya ada tulisannya la ilaha illallah, perjualkan langsung. Wah, ini bagus, ini pesugihan, kekayaan. Hati-hati. Jangan tertipu, itu modus penipuan. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ya barakallahu fikum, yadinu lahu bil wala' wat ta'ah. Intinya ini, sesuatu apapun yang dia sekutukan, yang dia duakan untuk Allah Subhanahu wa taala, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, yang dia jadikan agama untuknya, bil wala' wat ta'ah, dalam masalah kecintaan dan ketaatan, itu masuk dalam kategori kesyirikan. Wa yad'uhu kama yad'ullah, dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada benda-benda tadi itu sebagaimana dia minta kepada Allah Ta'ala. Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah mulai sedikit, tapi zaman dahulu banyak sekali ya. Pohon beringin itu dikeramatkan, pohon beringin enggak sembarangan, apalagi pohon beringinnya besar, kemudian sudah banyak apa itu akar-akarnya itu ya, akar ranting-rantingnya sudah banyak, itu dikeramatkan itu ya. Setiap malam ini malam itu dipersembahkan makanan, minuman, situ ditaruh di bawahnya itu. Memang habis, tapi yang makan memang ada dua kemungkinan yang makan. Paham ya? Makanan yang dipersembahkan ada dua kemungkinan. Imma memang penunggunya situ, ya tukang sapu-sapu bersih-bersih itu. Paham ya? Atau yang makan apa? Hewan. Karena pernah dikisahkan di India, dan anak kisahkan dulu ya. Ada orang yang curiga terhadap penyembah berhala. Suatu ketika setiap saat orang itu mempersembahkan makanan, di situ habis makanannya, minumannya juga habis. Sebenarnya siapa si sosok di balik berhala itu siapa? Dicari gitu loh. Kok bisa habis? Ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, dipasanglah jebakan situ, makanan, minuman. Orang ini mengintai dari jarak jauh. Enggak pakai CCTV ya, jarak jauh, mengintai manual. Mengintai dari jarak jauh. Ternyata apa? Yang makan dan minum anjing. Paham ya? Setelah dimakan makanannya, diminum susunya, anjingnya naik ke berhala tadi, langsung kencing di atasnya. Menunjukkan bahwasanya berhala sebesar itu tidak bisa apa? Membela dirinya, batu. Akhirnya orangnya sadar dan bertobat masuk Islam. Nah, barakallahu fikum, dulu pernah dinukilkan kisahnya nih ketika di Damas. Nah, barakallahu fikum saat itu. Jadi, kesimpulannya, yang namanya berhala, benda mati itu enggak akan bisa apa-apa. Namun bukan manusia, dia lalat aja. Kalau seandainya ada makanan di depan berhala, diambil lalat, berhalanya bisa gini. Paham ya? Berhalanya mau lalat gini, enggak bisa. Berhenti, dia mati kan berhala, benda mati. Nah, barakallahu fikum, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Ketika bapaknya lagi pergi, dihancurkan berhala-berhala, tinggalkan berhala yang besar. Kapaknya dikalungin di lehernya, jebret gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, setelah bapaknya pulang marah-marah, "Wahai Ibrahim, siapa yang melakukan ini?" Tanya kepada berhala yang paling besar kalau bisa bicara. Bayangkan. Jadi istidlal yang sangat kuat sekali walaupun dengan akal, tapi benar-benar menyentuh itu loh. Maksudnya berhala yang paling besar aja enggak bisa apa-apa. Buktinya berhala yang kecil-kecil hancur semuanya. Enggak bisa bicara, enggak bisa, intinya apa? Membela, jangan dibunuh, jangan dihancurkan, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, lemahnya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yuhibbu kama yuhibbullah, dan akhirnya dia mencintai sekutu tadi sebagaimana dia mencintai Allah Ta'ala. Wa yarjuhu kama yarjullah, dan dia berharap
kepada berhala atau sembahan tadi itu sebagaimana dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshahu kama yakhshallah, dan dia takut terhadap sekutu tadi itu, baik pohon, baik manusia atau tumbuhan, sebagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhda' lahu, dan dia tunduk kepada sekutu tadi itu, sekutu yang dijadikan sekutu Allah taala tadi, sebagaimana tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtakim ilahi min dunillah, dan akhirnya dia berhukum kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebab imbas dari kesyirikan, Allahul musta'an. Man fa'ala dzalik faqad asyraka ma'allah ghairahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, sungguh dia telah berbuat kesyirikan, sungguh dia telah mensekutukan bersama Allah taala yang lainnya. Hadza huwa syirkul akbar, inilah syirik besar alladzi nahallahu anhu fi qaulih, yang Allah telah melarang dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita ambil poin di sini sebelum kita tutup. Wa'budullah, perintah untuk beribadah. Di sini mengandung makna apa? Rukun la ilaha illallah, renungi baik-baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, ada dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Coba ihsan, mana nafinya mana isbatnya? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, mana isbatnya mana nafinya? Isbat penetapan, nafi peniadaan. Wa'budullah nafi atau isbat? Isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an nafi. Rukun la ilaha illallah, an-nafy wal isbat. Wa'budullah, ibadahnya Allah, perintah. Al-asl fil amrnya dulu 'alal wujub, perintah di sini, hukum asalnya wajib, harus dikerjakan. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan ini apa? Larangan. Al-asl fil nahi yadullu 'ala tahrim, hukum asal larangan menunjukkan haram-haram. Berbuat kesyirikan, syai'an nakirah di sini. Kaidahnya bagaimana kaidahnya Abdul Aziz? Nakirah menunjukkan umum atau tidak di situ? Umum. Apa kaidahnya? Wala tusyriku bihi syai'an. An-nakirah apa? Naam, an-nakirah fi siyaqin nahi. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu kaidahnya. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Nakirah ketika datang setelah bentuk larangan, la tusyriku, larangan kan? Syai'an nakirah kan? Memberikan faedah umum. Jadi jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun, tidak malaikat yang terdekat, tidak nabi yang diutus, tidak bulan, bintang, wala syai', tidak boleh. Sesuatu apapun haram dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.